Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Version Hydra, ya, seekor ular berkepala 9 yang dimana sosok monster ini adalah hasil dari kegagalan genetik biologi rahasia. Dan film ini sangat menarik kita bahas karena sosok ular akan menjadi protagonis atau sebagai karakter utama dalam sebuah cerita, bahkan juga bisa menjadi kunci dalam suatu cerita yang ada. Kenapa seperti itu? Sebab ketika para ilmuwan ini terjun ke lapangan dan mencari ular hasil genetik yang kadang-kadang sebagai makhluk hidup yang langka, mereka pun saling menunjukkan kepribadian diri masing-masing dan menghalalkan segala cara untuk bisa menangkap ular ini. Ya, anggap aja konsepnya siapa kuat dia yang berkuasa. Nah, udah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk kita gaskan. Cerita akan memperlihatkan dua orang ilmuwan yang sedang melakukan investigasi makhluk hasil penelitian yang dilepaskan di hutan ini. Sebut aja mereka bernama Shirley dan Jamzi. Di tengah perjalanan tersebut mereka tidak sadar ternyata mereka tengah diawasi makhluk misterius yang sangat besar. Ya, ternyata itu adalah ular berkepala 9 yang dipikir tidak akan sebesar itu. Malahan evolusi terhadap dirinya sendiri menciptakan monster yang sangat ganas serta insting pembunuh sangat mematikan. Dan film ular berkepala 9 baru dimulai. Kemudian cerita akan memperlihatkan kepada Profesor Chen serta muridnya bernama Ayan yang sedang membujuk Jin Tian untuk pergi ke salah satu perhutanan di mana ular berkepala 9 berada. Maksud tujuan beliau mengajak Jin Tian adalah karena anak muda ini juga sebagai murid beliau di masa lalu serta ingin melakukan kerjasama agar mendapatkan DNA terkuat dalam misi penelitian evolusi biologi. Dan ya, seperti yang kita tahu, penelitian selalu dijadikan sebagai tolak ukur suatu kesuksesan, apalagi dapat menciptakan makhluk yang sangat kuat meski tidak mementingkan dampak apa yang akan terjadi. Lalu akhirnya Jing Tian serta kru kerjanya bernama Yong Xiao dan Xiao Yi pun menyetujui permintaan Profesor Chen ini untuk observasi menuju hutan bernama Gunung Mingling. Singkat waktu, esok harinya pun tiba. Mereka berangkat menuju lokasi ular ini berada dan sesampainya di sana ternyata Jing Tian membawa personil tentara juga bernama Lao Li serta Lao Yong sang pemandu. Lalu tidak ketinggalan supir bernama Lao Zhang akan pergi ke perkotaan dan kembali menjemput setelah misi ini berhasil. Tapi di tengah perjalanan malahan ular Hydra mencegah beliau dan pasti balik lagi ke kelompok ekspedisi yang nampaknya mereka terus menyusuri hutan lembah ini. Dan ketika malam mulai tiba, semua orang pun istirahat untuk menunggu pagi tiba. Namun sebuah kejadian tak terduga pun muncul, seperti ada yang ingin mengambil kotak berharga sang profesor, membuat semua orang terbangun akan hal ini. Dan Guk-Guk yang terus ketakutan pun dilepas ke dalam hutan untuk menemukan sebuah jawaban. Ya, ternyata tanda-tanda pakaian dari Shirley membuat semua orang mencari keberadaannya. Dan bahkan ketika berjalan menyusuri hutan, sebuah baju tanpa tubuh pun mengagetkan mereka. Dan hal ini pertanda, kata Jing Tian, ular Hydra pasti tidak jauh dari sini. Dan semua orang pun memutuskan kembali ke kamp perkemahan, tapi tidak dengan Huang Xiao. Malahan dia sendiri masih penasaran dengan tanda-tanda ini, barangkali menemukan Shirley katanya. Tapi yang ditemukan malahan ular Hydra yang langsung mencaplok tempurung kepalanya. Mendengar burung berisik serta berhamburan, pertanda ada hewan yang sangat besar melakukan pemburuan. Dan mereka pun akhirnya sadar bahwa Huang Xiao terpisah dari rombongan. Lalu ketika beberapa menit mereka mencari pucuk dicinta, ulam pun tiba. Ya kan, Xiao berhasil ditemukan dengan keadaan udah modar. Dan parahnya malahan mau ditarik oleh ular ini ke dalam rerumputan, yang otomatis membuat mereka semua mengkambing buta menembak ke segala penjuru arah. Dan semua itu syukurnya berhasil.
Kemudian setelah menyadari observasi ilmiah ini mempertaruhkan nyawa, Jing Tian pun memerintahkan untuk turun gunung aja besok pagi sebab dia sangat menyayangi para sahabat dan kru yang ada. Namun Profesor Chen tetap kekeh ingin mendapatkan serum ular Hydra untuk dijadikan bahan utama eksperimen genetik biologi karena katanya hewan ini sangat spesial bagi dirinya. Tapi semua itu langsung direspon oleh Jing Tian bahwa Profesor Chen hanya menjebak mereka ke dalam hutan ini yang pada dasarnya ular Hydra adalah hasil eksperimen Profesor Chen di masa lalu yang gagal. Dan itu terbukti dari perkataan anaknya di masa lalu terhadap Jing Tian bahwa ayahnya telah melanggar kode etik penelitian dan menyimpan hasil tersebut di Gunung Mingling ini. Dan parahnya, Mingling ternyata juga mengetahui kebusukan Chen ini bahwa dia akan membuat hewan genetik ciptaannya menjadi kuat dan tumbuh semakin besar dengan membawa serum hormon pertumbuhan nomor 9. Dan Profesor Chen pun akhirnya bersuara bahwa tujuannya membawa hormon nomor 9 adalah untuk membunuh ular Hydra yang katanya emang kalau sedikit disuntikan akan menjadi serum pertumbuhan, tapi kalau melebihi dosis serum ini akan menjadi racun yang mematikan untuk hewan genetik. Ya, kesimpulannya intinya Profesor Chen ingin membunuh ular tersebut dan akan menyerahkan serum tersebut kepada Jing Tian, tapi iya, ternyata serum tersebut sudah hilang dan siapakah yang mengambil ya kan, sehingga diambil kesimpulan mereka akan turun gunung besok pagi. Lalu pagi pun tiba, ternyata mereka sudah berpisah. Profesor dan asistennya tetap stay di gunung ini, sedangkan sisanya mencoba kembali ke perkotaan. Namun di tengah perjalanan malahan ular Hydra menyerang mereka dengan dadakan, membuat Lao Yang harus terjatuh ke dasar jurang. Ya, dapat kita duga beliau merenggang nyawa sehingga Jing Tian mengingat perkataan Chen ketika serum itu hilang. Mungkin ada salah satu kelompok ekspedisi ini yang hendak menguasai penelitian ini secara diam-diam. Entah itu siapa, kita lanjut. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan dan setelah mau istirahat Jamji kedapatan ingin ambil senapan. Entah siapakah yang bersalah di kelompok ini. Otomatis Jamli dicurigai sebagai orang yang mencuri serum itu. Dan mereka pun kembali berjumpa di sebuah gubuk untuk membicarakan hal tersebut agar secepatnya mengatur jebakan untuk membunuh sang monster ular berkepala 9. Tapi ketika mereka asik mempersiapkan jebakan, ternyata ular Hydra malahan mampir ke pondok ini yang membuat Profesor Chen keluar dari rumah itu. Tapi dan setelah kembalinya semua orang, malahan Profesor Chen dituduh hanya melakukan permainan sandiwara yang nampaknya saling tuduh-menuduh serta kepercayaan sudah tidak ada di kelompok ekspedisi ini. Setelah pertarungan sengit tersebut, Jing Tian dan Lao Li pun tidak sanggup menghadapi wanita cantik ini, sehingga di suatu kesempatan ketika ayam lengah, Jing Tian pun menyuntikkan insulin gula darah yang membuat Ayan menjadi pusing serta mulai mual-mual. Dan pasti mereka pun dijerat untuk sementara agar tidak melakukan perlawanan, sedangkan Jing Tian dan kawan-kawan akan bersiap menjebak ular Hydra di malam hari. Malam pun tiba ya kan, dan benar saja setelah jebakan udah siap, ular ini pun datang yang langsung salah satu kepala ular ini dibius agar mereka bisa membunuhnya. Namun setelah ular ini sudah terperangkap dan Lao Li sudah eksekusi 8 kepala ular, malahan di ke-9 ia malahan main-main untuk memperpanjang durasi penembakan, yang membuat salah satu kepala yang tersisa udah mulai sadar dan ya, akibat kecerobohan Lao Li, semua kepala pun kembali hidup. Sebab kata Profesor Chen, ketika satu kepala masih hidup, yang lainnya akan kembali berevolusi memperbaiki diri. Dan otomatis Lao Li pasti
Setelah kejadian ini, mereka pun berlari meninggalkan ular tersebut, tapi tidak dengan Profesor Chen di sebuah gubuk. Malahan mereka didatengin monster ini. Lalu pagi hari pun tiba, yang ternyata akibat serangan di malam hari membuat Profesor Chen mengalami keletihan, sedangkan Ayan malahan menjadi santapan makhluk ini. Dan ketika mereka ingin berlari, suara telepon dari Jamji mengagetkan mereka. Loh, bukannya udah koit, kata mereka, yang ternyata memang benar dialah pelaku sebenarnya. Sedangkan kejutan bukan hanya itu saja, ternyata juga Xiao Yi, kekasih Jing Tian di masa lalu, juga masih hidup dan kematian yang ia lakukan hanyalah kepalsuan. Dan ternyata bukan ayahnya yang tidak patuh terhadap kode etik penelitian, ternyata dia sendirilah yang egois ingin melanjutkan penelitian haram ini bersama Jamji. Sehingga sudah jelas ya kan, semua yang dilakukan mereka di awal scene lalu hanyalah memancing Profesor Chen untuk menciptakan serum hormon 9 agar dapat digunakan sebagai perbaikan pertumbuhan sang ular. Dan bahkan dapat kita ambil kesimpulan bahwa anaknya inilah yang sangat egois, sedangkan ayahnya ingin membunuh ular ini. Lalu langsunglah Jing Tian melancarkan keahliannya, yaitu merayu Xiao Yi untuk bekerja sama kembali, yang padahal ini hanyalah tipuan Jing Tian agar dapat merebut serum tersebut. Dan ketika Xiao Yi mengetahui hal ini, dia pun langsung memerintahkan sang ular ciptaannya untuk menghabisi semua orang. Ya, kembali mereka berusaha saling adu mekanik sampai akhirnya pada saat Xiao Yi ingin mengambil kembali ramuan, dia pun ditembak oleh Xiao dan menyebabkan rasa haus akan darah, membuat sang insting ular Hydra kembali memuncak, yang pasti Xiao Yi dilahap dengan sekali tegukan. Sedangkan yang lain harus terus berusaha melawan serta menghindar. Ya, meski semua orang dikunci dengan sebuah lilitan, nyatanya Jing Tian tidak menyerah dan terus melawan hingga akhirnya ya, beliau berhasil menyuntikkan serum ini, membuat mereka bisa menang pada saat itu. Dan otomatis mereka kembali dengan rasa bahagia telah membunuh sang penghuni Gunung Mingling. Tapi tamat. Oke teman-teman, segitu aja pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah janganlah egois. Nah itu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.